Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan belajar bagaimana riset produk winning berkualitas plus margin di atas 100.000 ya. Oke, ini untuk teman-teman yang belum punya produk, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah punya produk juga bisa menerapkan ini ya. Kalau teman-teman pengen cari produk lain untuk dijual. Oke, tutorial ini saya jadi dua tahapan teman-teman ya. Yang pertama tahapan riset produk di Facebook Ads Library. Terus yang kedua ini tahapan riset supplier di marketplace ya. Pada kali ini saya ambil Shopee teman-teman ya. Sebenarnya bebas, bisa Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang masih paling top ini adalah Shopee teman-teman ya. Oke, teman-teman, yang pertama, tahap pertama adalah riset produk winning margin gede 100.000 plus teman-teman ya di Facebook Ads Library. Oke, tentunya yang pertama teman-teman pastikan sudah login dulu ke facebook.com, kemudian kunjungi facebook.com/ads_library. Kemudian teman-teman masukkan kata kunci umum, contohnya ya COD atau bayar di tempat, ya beli gratis 1, promo gratis ongkir, bergaransi, promo hari ini, praktis, berkualitas dan lain-lain teman-teman ya, kata kunci umum gitu. Oke, saya akan contohkan teman-teman. Oke, teman-teman pastikan dulu sudah login ke Facebook ya. Kemudian teman-teman kunjungi facebook.com/ads_library ya. Oke, teman-teman ya. Ini linknya facebook.com/ads_library. Oke. Ya teman-teman ya, kemudian enter. Nah, kita akan sampai ke galeri iklan teman-teman ya. Galeri iklan ini adalah isinya iklan-iklan yang berjalan di Facebook dan Instagram yang dijalankan oleh pengiklan lain gitu teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui iklan-iklan apa aja sih yang jalan gitu. Oke, teman-teman, ini di Indonesia. Kemudian kategori iklannya pilih semua iklan. Kemudian di sini teman-teman masukkan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya ini bebas, teman-teman. Kata kuncinya bebas. Saya berikan clue-nya ya. Bisa pakai kata kunci ini promo gratis ongkir, bergaransi, promo hari ini, praktis, berkualitas dan lain-lain, teman-teman. Oke. Misalkan saya masukkan kata kunci berkualitas misalkan ya. Berkualitas. Kemudian enter. Maka di sini teman-teman akan muncul iklan-iklan yang sedang jalan, yang jalan menggunakan kata kunci berkualitas ya. Ini ada 14.000 hasil, teman-teman. Oke. Di sini ada tandanya aktif, teman-teman, berarti iklan ini masih aktif berjalan ya. Mulai dijalankan pada tanggal 17 Januari, berarti iklan ini jalannya tanggal 17 Januari, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa filter di sini, filter, kemudian bisa statusnya pilih yang aktif semua, biar yang muncul itu iklan-iklan aktif semua, gitu teman-teman ya. Ya, teman-teman juga bisa filter nih, mau di Facebook aja atau Instagram aja, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen yang iklannya di Instagram saja ya, teman-teman bisa cari yang Instagram, gitu ya. Bisa saran saya teman-teman pilih yang semua platform, gitu. Oke, terapkan satu filter. Oke. Nah, ini teman-teman ya, iklan-iklan yang muncul dari para pengiklan di Facebook maupun di Instagram. Nah, teman-teman, untuk meriset produk winning ini di Ads Library ya, ini ada beberapa syarat dan ketentuan yang saya terapkan, teman-teman. Oke ya, yang pertama adalah produk niche apapun, produknya boleh niche apapun, di situ ya jenis produk atau tema produk teman-teman ya. Tetapi diutamakan yang bukan herbal, bukan beauty kecantikan misalkan skincare ya, suplemen dan sebagainya, ataupun bukan produk dewasa ya. Karena produk herbal, beauty, produk dewasa ini teman-teman, ini kalau ngiklan, kalau menjalankan iklan gitu ya kan ditinjau dulu. Nah, ini ditinjaunya itu lebih lama gitu teman-teman ya. Saya sarankan teman-teman bisa selain produk ini mungkin produk peralatan rumah tangga, produk olahraga ya, ataupun misalkan produk-produk untuk ibu dan anak, fashion dan lain sebagainya, teman-teman. Oke. Nah, ini kan banyak teman-teman ya. Ini ada produk cukur, potong rambut ya. Ini aman teman-teman karena bukan herbal, bukan beauty, bukan obat-obatan, ya. Terus bukan produk dewasa gitu. Herbal ini termasuk obat-obatan teman-teman ya, yang nggak harus herbal, pokoknya obat-obatan, baik kimia maupun herbal, ini juga saran saya ya, bukan yang diutamakan, bukan nggak boleh teman-teman ya, tapi bukan yang diutamakan.
Ini ada sepatu ya, dan lain sebagainya gitu. Terus syarat dan ketentuan yang kedua adalah teman-teman cari yang iklannya diduplikat minimal sebanyak 50 ke atas. Duplikat ini maksudnya gimana teman-teman ya? Ini contohnya. Di sini teman-teman, di sini ada tulisan 3 iklan. Oke, menggunakan materi iklan dan teks ini gitu ya. Terus di sini teman-teman ya, di sini ada 3 iklan, di sini ada 2 iklan. Oke, saya cari yang lain-lainnya. Oke, scroll terus ke bawah, teman-teman ya. Nah, misalkan ini. Di sini ada 6 iklan, teman-teman. Tulisannya 6 iklan menggunakan materi iklan dan teks ini. Artinya teman-teman ya, ada 6 iklan yang menggunakan konten iklan ini. Tulisannya ini ya, kemudian pakai fanpage ini namanya fanpage teman-teman ya. Zanana Chip, nama fanpage-nya ini. Kemudian konten iklannya seperti ini gitu. Artinya konten iklan ini, produk ini teman-teman ya, ini diiklankan sebanyak 6 iklan gitu ya. Diduplikat menjadi 6 iklan. Nah, teman-teman carinya itu yang duplikatnya banyak. Oke ya. Minimal itu sebanyak 50 ke atas. Ya, teman-teman ya. Jika susah menemukan yang 50 ke atas, maka minimumnya itu ya duplikatnya 30-an gitu teman-teman ya. 30 gitu. Kenapa kok harus duplikatnya ini banyak, teman-teman ya? Karena ketika ada iklan dengan duplikasi banyak, teman-teman ya, itu tandanya mereka sudah masuk ke fase scaling, teman-teman ya. Jadi di dalam iklan Facebook dan Instagram Ads itu ada fase testing untuk menentukan apakah produk ini bagus atau enggak, konten ini bagus atau enggak, gitu teman-teman ya. Nah, ketika sudah bagus, iklannya bagus, kontennya bagus, produknya bagus, gitu teman-teman ya, maka mereka akan scale, akan men-scale, akan iklan ini biar semakin menjangkau banyak orang ya, ditambah budgetnya gitu, biar semakin besar, atau diduplikasi, kemudian biar semakin banyak jangkauannya, karena sudah istilahnya sudah terbukti iklannya ini di mereka itu bagus gitu teman-teman ya. Makanya kita kalau mau ngiklanin, mau cari produk teman-teman ya, yang sudah terbukti aja bagus gitu. Oke teman-teman ya. Artinya ketika mereka duplikasinya banyak, ya marketnya banyak gitu ya, pasarnya juga banyak, terus yang beli juga banyak gitu teman-teman ya. Potensi larisnya itu gede gitu. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa ketika ada iklan duplikasi banyak seperti ini teman-teman ya, di mereka itu winning teman-teman ya, di mereka itu bagus gitu. Tetapi belum tentu di kita juga bagus juga gitu. Belum tentu di kita juga bagus. Nah, terus katakanlah di mereka winning gitu ya, bisa jadi di mereka di kita juga winning juga gitu teman-teman ya. Di kita juga winning. Nah, terus di mereka winning, di kita ini belum tentu winning, bisa jadi jelek gitu. Karena memang dalam Facebook Ads, Instagram Ads ini nggak ada yang stabil teman-teman, nggak ada yang stabil gitu. Bahkan beda akun iklan juga beda performa teman-teman. Tapi meskipun begitu teman-teman ya, kita tetap perlu testing. Oke, dites. Tapi tesnya itu berdasarkan data bagaimana ya ini teman-teman ya. Kita tesnya produk-produk yang sudah terbukti winning oleh pengiklan lain gitu teman-teman. Sehingga kemungkinan besar, peluang besar di kita juga winning gitu teman-teman. Oke. Ini contohnya teman-teman ya, duplikasi 50 ke atas. Ini ada produk alat pemanggang viral 50 iklan. Artinya iklan ini teman-teman ya, diduplikasi menjadi 50 iklan. Teman bisa cari yang 51, 52, 60, 80 misalnya. Intinya 50 ke atas minimal gitu. Tapi kalau misalkan susah, teman-teman ya, misalkan susah, ya balik lagi teman-teman ya. Minimumnya adalah 30 duplikat gitu. Semakin banyak duplikatnya, maka semakin akurat datanya, semakin winning gitu teman-teman. Kalau duplikatnya itu semakin banyak dari kompetitor ya, dari pengiklan yang lain gitu ya, winning di pengiklan yang lain gitu. Belum tentu di kita, makanya di kita harus ditesting teman-teman. Oke. Kalau teman-teman menemukan iklan yang duplikasi banyak, maka kemungkinan besar kita tidak perlu testing lama-lama ya, dan biaya kita untuk testing produk tersebut ya, untuk ngetes apakah produk tersebut cocok di kita, winning di kita atau enggak gitu ya, itu lebih cepat teman-teman ya, dan kemungkinan itu bakal winning juga di kita gitu. Jadi semakin menghemat biaya testing. Oke. Maka dari itu saran saya teman-teman cari iklan yang duplikasi sebanyak-banyaknya gitu ya, duplikasi yang banyak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman scroll aja ya, scroll ke bawah. Ini perlu sabar teman-teman ya. Memang
seperti ini sabar banget teman-teman, harus sabar. Nah, teman-teman, untuk melakukan riset ads library ini, teman-teman lakukannya di pagi hari. Oke, sekitar jam 6 sampai jam 11 siang ya teman-teman ya. Kalau idealnya sih kalau saya itu biasanya jam 7 jam 8 pagi gitu ya teman-teman ya. Tapi sekitaran jam inilah gitu ya. Kenapa? Karena ketika pagi hari teman-teman ya, kan iklan itu baru jalan. Iklan itu baru jalan, mungkin jalannya sepertiga malam, pagi atau subuh gitu. Ketika kita risetnya pagi hari teman-teman, data ini itu masih fresh. Iklan ini tuh masih banyak yang berjalan gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kita risetnya sore hari, malam hari teman-teman ya, ini kebanyakan iklan sudah mati gitu. Karena prinsipnya scale teman-teman ya, scale itu kan memperbanyak campaign, memperbanyak iklan teman-teman ya, atau memperbanyak budget. Oke, memperbanyak iklan. Ketika ada iklan yang nggak bagus, maka ini otomatis mati gitu teman-teman. Otomatis mati. Biar apa? Biar nggak boncos. Jadi misalkan pagi jalan 50 iklan, duplikasi iklan. Bisa jadi sorenya itu tinggal 30 iklan atau 20 iklan. Malamnya itu bisa jadi tinggal 10 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita risetnya itu di malam hari atau sore hari, ini agak susah untuk menemukan yang duplikasi banyak gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saya sarankan sekitar jam 6 sampai jam 11 siang, maksimal jam 11 siang ya. Kalau idealnya saya jam 7 sama jam 8-an, jam 9 masih kayak biasanya gitu. Oke. Terus teman-teman, jika menemukan tanda-tanda iklan winning duplikat banyak ya, cek juga iklan serupa dengan kata kunci fanpage dan website utama, atau nama domainnya. Tanda-tanda iklan winning bagaimana? Misalkan teman-teman lagi scroll ya, menemukan iklan yang duplikasinya cukup banyak, tetapi belum mencapai 30 ya, Oke, misalkan ada 12 lah ya, atau 13 gitu. Oke, saya tunjukkan teman-teman ya. Sebentar. Mana tadi ya? Nah, misalkan nih teman-teman ya, saya lagi scroll nih. Oke, menemukan iklan duplikasi 12. Ini kan tanda-tanda, teman-teman ya, tanda-tanda duplikasi banyak gitu ya. Makanya kita perlu cek. Oke, perlu cek dengan menggunakan kata kunci nama fanpage dan website utama gitu. Nama fanpage mana? Nama fanpage ini teman-teman ya. Nama fanpage ini ZZ Store di sini contohnya ya. ZZ Store. Kalau ini nama fanpage-nya HP Indonesia. Ini nama fanpage-nya Deal Station gitu ya. Nah, ini di sini ZZ Store. Nah, teman-teman cek ini ya. Teman-teman buka tab baru biar ini nggak hilang ya. Teman-teman buka tab baru. Teman-teman kunjungi lagi facebook.com/ads-library, enter ya. Oke. Terus kategori iklan, pilih semua iklan. Kemudian di sini masukkan kata kunci fanpage-nya. Nama fanpage-nya apa? ZZ Store. ZZ Store. Tulisannya harus benar teman-teman ya. Kemudian enter. Maka ini akan muncul banyak iklan ya, atau iklan-iklan apa saja sih yang dijalankan menggunakan fanpage ZZ Store. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ada 72 iklan yang menggunakan fanpage ZZ Store gitu. Maka kita menemukan banyak iklan yang sama teman-teman. Oke. Terus teman-teman, ketentuan berikutnya, boleh penjumlahan dari 3 kolom. Yang penting produknya sama dan iklannya sama. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Nih, mohon maaf saya jelaskan dulu. Ini di sini kan ada 4 kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, teman-teman boleh nih risetnya menggunakan penjumlahan dari 3 kolom. Ya, biar ketemunya berapa? Biar ketemunya minimnya itu 30 duplikat. Misalkan ini. Oke ya. Produknya sama, pengiklannya sama. Misalkan ini teman-teman ya, contohnya. Nah, ini terdiri dari 2 kolom teman-teman ya. Pengiklannya sama, toko dolls gitu ya. Kemudian produknya juga sama, ini panci elektrik, panci listrik teman-teman ya. Terus jumlahnya jika dijumlahkan punya saya ini 10 ditambah 30, berarti 40 iklan ya teman-teman ya. Nah, ini memenuhi teman-teman. Memenuhi syarat duplikat ini. Oke. Nah, coba ini punya ZZ Store teman-teman ya, punya ZZ Store. Apakah memenuhi gitu ya? Oke. Cari yang banyak, nah, misalkan ini ada 12 iklan. Oke, produknya adalah produk apa ini? Slim Fit ya teman-teman ya, untuk mengecil perut. Nah, kemudian ini ada sama lagi 10 teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada lagi, totalnya berapa ini?
12, kemudian 10 tambah 5, 27 teman-teman ya. 27. Belum memenuhi teman-teman. Belum memenuhi 30. Minimal 30 ya. Ini minimnya 30 gitu. Kalau amannya ya 50 ke atas teman-teman. Oke. Nah, berhubung ini saya searchingnya, ini saya lakukannya jam 5 sore teman-teman ya. Jadi iklan-iklannya kemungkinan udah pada mati. Kemungkinan kalau saya searchingnya pagi ya, risetnya pagi, ini mungkin banyak teman-teman ya. Oke, nggak masalah teman-teman ya. Oke, kita sekarang cari teman-teman ya. Tadi kan cari pakai kata kunci fanpage. Tadi cari pakai kata kunci produk serupa dengan nama fanpage ya. Sekarang kita cari pakai nama website utama. Oke ya. Ini yang ZZ Store tadi ini kan ada tanda-tanda teman-teman ya. Tanda-tanda bahwa iklan ini duplikasinya banyak gitu. Nah, kita cari pakai nama website utama ya. Kita klik lihat detail iklan. Kemudian ke bawah nih kita klik tombolnya. Kalau diklik tombolnya maka akan masuk ke dalam landing page-nya. Ya. Nah, di sini kita ambil nama website utamanya atau nama domainnya. Website utama itu yang mana nih teman-teman ya? Bayar di rumah saja.com. Oke. Yang slash ke sana ini tidak termasuk. Oke ya. Terakhir itu yang dot ya. Bisa .id, .my.id.com, .co.id dan sebagainya. Ini namanya website utama. Oke. Yang slash ke sana ini tidak termasuk. Oke ya. Nah, ini saya copy teman-teman. Bayar di rumah saja.com, copy. Kemudian di sini dimasukkan kata kuncinya. Kata kuncinya adalah pakai nama websitenya. Teman-teman perlu perhatikan, ini tidak perlu pakai HTTPS, jangan pakai HTTPS dan jangan pakai slash di akhirnya apa gitu ya. Jangan, tapi cuma nama domainnya aja atau nama website utamanya. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul iklan-iklan apa saja sih yang diiklankan menggunakan nama website ini. Ya teman-teman ya, maka akan muncul nih. Nah, ini daging banget teman-teman ya. Jarang sekali course yang membongkar ini teman-teman ya. Bahkan ada yang lebih mahal daripada kelas ini. Yang seperti ini tuh nggak dibongkar sama dia gitu. Nah, di sini teman-teman saya bongkar. Oke. Nih teman-teman ya, yang menggunakan iklan yang menggunakan website bayar di rumah saja.com ada 500 hasil. Oke ya. Nah, teman-teman nih searching. Oh, di sini nih ada produk celana rok ya teman-teman ya. Saya sebutnya celana rok ya, nggak tahu namanya apa. Ini ada 12 iklan. Oke, scroll lagi ke bawah. Ada 8 iklan, ada 11 iklan. Ini kalau dijumlahkan teman-teman ya. 8 tambah 11 berapa? 19 tambah 12 31. Ini memenuhi untuk produk ini. Ya, memenuhi syarat. Scroll lagi ke bawah. Wow, ternyata ada yang 28 iklan. Ini ada 10 iklan. Wah, ini kan sudah memenuhi sekali teman-teman ya. 28 tambah 10 aja udah 38. 38 tambah 12 berapa? 28 tambah 12 50 teman-teman ya. Iya, 50 iklan teman-teman ya. Berarti produk untuk produk ini, produk yang celana rok ini memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat yang mana? Yang jumlah duplikasi ini. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian masih ada syarat berikutnya teman-teman. Syarat berikutnya adalah konten iklan atau gambar. Konten iklan ini bisa berupa gambar atau video teman-teman ya. Tidak ada watermarknya. Cari yang tidak ada watermarknya gitu ya. Jika produk-produk impor Cina kayak produk mungkin alat-alat rumah tangga ya teman-teman ya, atau lainnya yang impor lah gitu ya. Itu kalau misalkan ada watermarknya sedikit itu nggak apa-apa gitu. Watermark itu apa? Watermark itu misalkan dalam video teman-teman ya. Itu ada nama tokonya gitu ya, atau nama websitenya. Itu watermark namanya teman-teman. Oke. Saya menggunakan studi kasus ini teman-teman ya. Menggunakan yang hasil riset kami. Toko Dolls namanya teman-teman, Toko Dolls. Oke. Nah, saya searching di sini. Saya buka Facebook slide lagi. Oke, tunggu. Kategori iklan, pilih jenis iklan. Oke ya. Saya ketik Toko Dolls. Enter. Oke ya teman-teman ya. Nah, di sini tentang watermark teman-teman ya. Ini gambarnya di videonya atau gambarnya teman-teman ya. Ini diklik aja atau kalau gambarnya dilihat apakah ada nama tokonya gitu ya. Oke, saya lihat teman-teman videonya di play. Oke ya. Sampai akhir teman-teman dipastikan aman, tidak ada watermarknya gitu ya. Sini juga saya play. Oh, ini aman, tidak ada watermarknya. Misalkan saya sudah pastikan, oke, ini videonya ini tidak ada watermarknya, maka memenuhi syarat ketiga.
ya, teman-teman yang memenuhi syarat ketiga. Kalaupun ada tulisan watermarknya misalkan sedikit ya, kecil, toko doors tapi dikit tulisannya kecil, itu nggak apa-apa, ambil aja gitu teman-teman ya. Karena nanti kita iklannya itu menggunakan iklan dari kompetitor ini teman-teman ya, menggunakan iklan ini. Oke. Terus syarat yang keempat adalah buka landing page-nya dan lihat harga jual terendahnya. Cari yang harga minimal 99.000 gitu ya. Oke, cara buka landing page-nya bagaimana? Teman-teman, pas waktu di Ads Library ya, klik lihat detail iklan. Kemudian klik beli sekarang. Ya, klik tombolnya ya, tombolnya ini macam-macam, bisa pesan sekarang, info selengkapnya, beli sekarang dan sebagainya. Ini klik maka akan masuk landing page. Landing page itu adalah website penjualan, teman-teman ya. Di sini dilihat harganya adalah scroll paling bawah biasanya ya. 249.000. Artinya ini memenuhi teman-temannya. Gitu. Mas, kenapa kok 99.000 padahal kan nanti ambil marginnya 100.000 ya. Harga jual dikurangi harga modal gitu ya. Karena teman-teman ya, idealnya itu memang marginnya itu 100.000 minimal gitu. Tapi kalau misalkan dapat yang 80.000 tapi duplikasinya banyak, teman-teman ya enggak apa-apa gitu, diambil aja gitu. Karena margin itu masih gede. Usahakan cari margin yang 100.000, tapi mentok-mentoknya kok nggak ada, ya minimumnya itu 80.000 gitu ya teman-teman. Dan ini memenuhi persyaratan gitu. Terus yang dimaksud harga jual terendah itu bagaimana? Misalkan gini teman-teman ya. Misalkan di dalam landing page ini ada 2 paket ya. Paket satu harganya ini 249.000 gitu ya. Terus paket 2 misalkan dapat 2 pieces. Harganya cukup 400.000 teman-teman. Nah, teman-teman yang jadi acuan harganya adalah yang harga terendahnya, paket terendahnya gitu ya. Paket terendahnya harganya kan biasanya yang paling murah teman-teman ya. Paling sedikit ya. Ya yang diambil yang paket terendahnya gitu, harga jual terendah. Gitu teman-teman ya. Oke. Dari sini kita nemu harga 249.000. Oke teman-teman ya, ini kita sudah menemukan produk. Saya pakai untuk di video ini tutorialnya saya pakai untuk produk yang ini, produk yang apa ini, produk yang panci listrik serbaguna teman-teman. Seperti itu ya. Pastikan riset produk teman-teman ini memenuhi keempat syarat ini ya, biar nanti kedepannya itu mulus gitu istilahnya ya, lebih enak gitu, lebih mulus. Nah, yang nggak mulus amat teman-teman, tetap kita perlu perjuangan gitu. Oke. Nah, karena ini nggak instan teman-teman ya. Riset produk ini nggak instan, perlu kesabaran, perlu proses gitu. Terus gimana Mas? Kan ini kan jam 6 sampai jam 11 ya. Kan saya kerja, misalkan ada yang kerja ya, ataupun ada aktivitas lainnya ya teman-teman. Ketika lagi ada waktu sempat ya buka-buka aja Ads Library gitu ya, bisa lewat HP atau lewat laptop ya. Siapa tahu nanti nemu aplikasi yang banyak gitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah memenuhi persyaratan ini, keempat ini, tinggal yang berikutnya ini ya. Berikutnya adalah riset suppliernya. Oke, riset supplier produk ini biar ketemunya margin 100.000 plus 100.000 ke atas teman-teman ya. Tentunya cari supplier yang berkualitas. Nah, di marketplace. Oke, pada kasus ini saya bahas di Shopee teman-teman ya. Oke, saya bahas di video selanjutnya biar karena sudah terlalu panjang teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.